Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, segala puji bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bersama Al Ustadz Ihsan Fauzal Firdaus. Firdaus. Set. Eh, saya sebetulnya mengundang beliau karena saya ingin mendapatkan nasihat dari beliau. Asad. Ustadz, tolong nasihati kami dengan kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Itu saja Ustaz. Itu dulu. Nanti kita korek lagi yang lainnya. Mangga Enggak Ustaz. terlalu banyak tahu Zad sebetulnya Abu Ya, Dzar yang tahu aja, Al-Ghifari. kalau tidak terlalu banyak berarti ada taunya kan? Ada taunya, Lumayan lah. Oke. Nama Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah atau Jundub bin Janadah. Jadi ada yang membaca Jundub, ada yang membaca Jundab, Zad. Jundub bin Junadah. Beliau suatu ketika, kalau nggak salah pernah diungkapkan Ustadz Jeng'i juga ya. Suatu ketika pernah bersama adiknya Anis bin Junadah. Kemudian dia mendengar salah satu ayat ya Al-Quran yang mendengar bahwasanya ada nabi yang dijanjikan. Telah Orangnya hadir Nabi yang dijanjikan. telah hadir nabi yang dijanjikan, sama Ustaz, persis seperti cerita Salman Al-Farisi. Kemudian singkat cerita ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu beliau sangat elok dalam perilakunya, Ustaz. Nah, yang luar Siapa? Rasul? perilaku Rasul sehingga membuat hal yang takjub bagi seorang Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah. Dan perlu diketahui oleh teman-teman sekalian yang di rumah, Bani Ghifar itu adalah bani turunan yang suka berbuat apa ya, Ustaz, dia membegal di jalan gitu ya, Ustaz. Jadi satu komunitas perampok. Satu komunitas Al-Ghifari. perampok saja. Ya. Perampok yang memang disegani, sebetulnya bukan disegani, ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Dan pada waktu itu Jundub bin Junadah kemudian membacakan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy, Di kemudian Ka'bah. iya bisa mau digebukan dari takena. Hari tadi. Bahkan kata Al-Abbas, pamannya Nabi, Al-Abbas radhiyallahu anhu, mengapa engkau memukul ia? Dia itu, kalian tahu nggak kalau dia itu adalah dari Bani Ghifar? Kalau kalian tahu dari Bani Ghifar, engkau ketika nanti kalian jual beli keluar kota Makkah, kalian akan celaka, Akan dihabisi. akan dihabisi, Ustaz, gitu. Yang luar biasa begini, Ustaz. Dulu ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, Ustaz. Orangnya perampok, perompak, Fudail bin Iyad itu. Namun luar biasa, ada satu momen di mana Fudail bin Iyad mencerahkan kepada dirinya. Ada hal saat bisa mencerahkan kepada dirinya sehingga ia menjadi ulama besar. Dan ini sangat luar biasa, termasuk Abdullah bin Maslamah. Saya bacakan kisahnya lagi. Ustaz, ini panjang teh. Terus mumpung perak. Mugi anggal damang doana ti kawan-kawan yang ada di rumah, guru kita semua Al Ustadz Kyai Haji Dudi Mutakin, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Maslamah itu orang Basroh. Beliau itu kebiasaannya suka minum-minum begitu. Suka membegal di jalan. Suka membegal di jalan. Jadi perampok juga sebetulnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan maksiat yang beliau lakukan itu bukan maksiat diri pribadi langsung kepada Allah, bukan hanya itu, tapi maksiat juga kepada orang lain. Jadi Dan memadaratkan dia orang. konsisten ya jadi perampok. Sangat konsisten. Nah ini sebentar Ustaz, saya potong. Iya. Kenapa Rasulullah diturunkan diutus dari kalangan orang Arab? Karena orang Arab itu orangnya konsisten, kekeh. Terus orang Arab itu jujur. Betul. Orang Arab itu dermawan. Dermawan. Betul. Udah beres ngerampok nggak langsung semua dibawa ke rumah, dibagi-bagi di jalan. Betul. Persis Robin Hood. Betul. Hanya Arab itu Arab Hood. Ya sehingga gitu lah. Jadi kenapa turun di sana? Coba kalau Muhammad turunnya di kalangan Israel. Israel itu penakut. Sampai perang aja di balik-balik dinding. Artinya betul-betul Rasulullah turun di Arab karena memang pemberaninya. Kalau di sini ada sahabat yang menghinakan Arab, teu apaleun itu namanya. Mangga lanjut Ustaz. Ini Abdullah bin Maslamah ini suatu ketika beliau mengajak
teman-teman sekalian mengajak para nonoman nu kareksa wawa, para pemuda yang ada di Basro untuk datang ke rumahnya pesta minum-minum. Ini saya ulang lagi ya ceritanya. Disediakan di rumahnya itu berbagai botol ya. Dan berbagai merek. Ya. Berbagai merek, Ustaz. Intisari, Jack Daniel, wah rupa-rupa. Buat batu. PSOP, wah serupi-rupi lah gitu. Itu didinya berbagai merek, berbagai harga. Kemudian di sela-sela ia menunggu pemuda datang ke rumahnya untuk minum-minum, acara minum-minum. Dia tunggu di depan rumah ibunya, lewatlah seorang yang sedang duduk menaiki unta dan di belakangnya diikuti para pemuda yang sedang membawa kitab. Saking penasarannya kemudian Abdullah bin Maslamah bertanya kepada orang yang di belakang, Ustaz. Man hadza? Siapa orang yang ini yang andegleng, Ustaz, nu andegleng calik di luhureun onta. Man hadza? Saha cenah eta ari aranjeun cenah laleumpang jalan tapi dia duduk di atas unta cenah. Apakah engkau tidak tahu dia itu adalah ulama besar atau ulama hadis besar, namanya adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Oh, ulama hadis. Pecak cenah ilmuna, dasar Abdullah bin Maslam. Kemudian ya dengan beringas ngahaling-haling ke depan kemudian bertanya, "Anda cenah Syu'bah bin Al-Hajjaj?" "Naam cenah abdi Syu'bah bin Al-Hajjaj." Hadis nih, ceritakan hadis kepadaku. Bukankah engkau itu ulama hadis? Ceritakan hadis kepadaku. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj ketika mendengar perintah dari Abdullah bin Maslamah, beliau itu mengerutkan dahi. Kenapa? Walasta min ashabil hadis. Tina keret-keret banget nama. Maneh teh lain ahli hadis. Buat apa aku menyampaikan hadis kepadamu? Abdullah bin Maslamah Ustaz marah pada waktu itu. Kemudian beliau membuka bajunya, jubahnya, ternyata disolendangkeun, Ustaz. Aya bedog, buka tina sarangkana. Ditampeukeun kana angkeutna, kana tenggekna gitu kan. Tuhaditsuni au ajrohuka. Engkau menyampaikan hadis kepadaku ataukah aku membunuhmu? Kemudian Abdullah bin Maslamah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, imam besar hadis Basrah, kemudian oke, aku akan menyampaikan hadis kepadamu. Apa hadisnya? Isinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau sudah tidak punya rasa malu, kemudian maka kerjakanlah apa yang kamu suka. Nah, yang luar biasa Abdullah bin Maslamah, seorang perampok, seorang perompak, orang yang barangasan, Ustaz. Dia kemudian terdiam, Ustaz. Kemudian pisau itu bedog tersebut dialungkan, Ustaz. Dia berpikir, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalaulah engkau tidak punya rasa malu, maka kerjakanlah apa yang sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Itu aku banget. Saya tidak punya rasa malu, mengerjakan apa yang saya inginkan. Dina bahasa Sunda mah aya bahasa nu leuwih mernah, Ustaz. Tunggul diparut, catang dirumpak. Sadayana aturan kumaha abdi we aturan. Dia menangis. Naon aka teh, Ustaz? Asas kumaha aing. Asas kumaha aing. Bukan Adipati Kertabumi, tos gantos. Kemudian dia lari ke rumahnya, Ustaz. Ya botol-botol yang disediakan untuk minum-minum tersebut dia pecahkan satu-satu. Dan dia berkata kepada ibunya, "Wahai mama, kalau ada teman-temanku yang diundang kemarin sore, kasih makanlah makanan yang baik dan ceritakan bahwa aku itu telah taubat." Kemudian dia setelah kisah itu kemudian pergi ke Madinah. Di Madinah dia bertemu dengan imam besar gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas. Sampai jadi imam hadis namanya Imam Al-Qanabi. Sambil saya membaca kisah yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin, sampai saya merenung, Zat, kok bisa ada yang bertaubat walau hanya mendengar satu hadis. Saya perasaan tidak sekali dua kali membaca hadis, mendengar ceramah ustaz, jauh dari tobat. Itu yang namanya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada yang Allah sukai meskipun hanya dengan satu kata atau dua kata saja. Kalau tadi kan wa idlam tastahi fasna masita itu
kata ya, film Tastasi, Fasna Masita itu 5-6 kata ya. Ini dengan satu kata aja, seorang wanita cantik datang ke Ustadz Ihsan. Terus Ustadz Ihsan berbuat salah. Terus wanita cantik itu cukup berkata dengan kalimat pendek, Ustadz, kira-kira berubah nggak, dapat nggak hidayah? Bisa saja kan? Tapi bisa juga, Ustadz cicing nu batur, bisa juga kan itu. Bisa seperti itu. Artinya apa? Hidayah itu bisa datang kapan saja. Betul. Itu luar biasa. Terus apa namanya, Abu Dzar Al-Ghifarinya? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu orang yang kemudian karena dipukuli oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, kemudian ia mengenal Nabi dengan baik, Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari itu ada salah satu wasiat yang diberikan kepada kita. Itu Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk orang yang tidak yang tidak kaya-kaya amat. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku itu orang yang tidak kaya, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang sering melakukan infak dan sodako. Masa sih mereka sholat berjamaah, aku juga sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah. Aku kemudian saum, mereka saum. Terus apa bedanya? Mereka sodako, aku enggak, gitu kata gitu. Apa sih, aku harus gimana? Rasulullah kemudian mengajarkan doa yang masyru ketika kita fiduburi kulli sholah, ketika kita telah selesai sholat, membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Maka doamu akan menyamai kepada mereka begitu. Tapi itu kan kedengeran sama Abu Bakar. Ya udah, Abu Bakar tinggi deh. Abu Bakar gitu juga. Ya Rasulullah bocor. Terus gimana tuh? Tapi luar biasa, Ustaz. Ari Abdi memahami begini, bahwa bukan besar atau kecilnya, Ustaz, tapi sesuatu yang kita tumpahkan sepenuh hati, seperti seorang Al-Baghi, seorang PSK yang dalam Sahih Bukhari hanya mengasih minum kepada seekor anjing, kemudian dia dakhalatil jannah, orang yang masuk surga. Tapi muslimah begitu. Muslimah. Dan ada alasan kenapa dia jadi pelacur. Dan ada alasan kenapa air minum itu dikasihin ke anjing membuat dia masuk surga. Segitu-gitunya dia juga haus, tapi dia lebih membela makhluk Allah yang lain. Kan kalau sekarang makan pelacur tuh hartanya banyak, kasih makan ke anjing matu saeutik, kayak kaleng-kaleng, beda lah. Betul. Kan gitu. Jadi itu bedanya ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari manusia yang nekat ya. Karena dari kelompok komunitas perompak, keberaniannya luar biasa. Sampai mengikrarkan keislamannya di depan Ka'bah dan dipukuli oleh semua. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kamu berani mukulin Abu Dzar Al-Ghifari? Nanti kamu dagang lewat sana, habis kamu oleh kaum Al-Ghifari itu. Kan seperti itu ya. Akhirnya berhenti dan Abu Dzar Al-Ghifari meskipun sudah berlumuran darah, dia balaga. Bahkan ada nasihat Rasulullah, saya lupa itu sumbernya. Ketika Rasulullah menawarkan kekayaan sebesar Uhud kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan beliau menolak. Luar biasa ya, menolak. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini manusia ayeuna pemuda hijrah lah. Ya. Betul. Luar biasa itu. Dan hatinya mudah sekali diingatkan oleh Rasulullah SAW. Itu menyatakan ya, cerita itu menyatakan bahwa hidayah sepenuhnya milik Allah. Hidayah semuanya dari Allah. Dan kita tidak pernah memiliki apapun. Bahkan ketika Rasulullah butuh kekuatan, Allah utus Abu Dzar Al-Ghifari untuk menguatkan Rasulullah berjuang di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Itu luar biasa. Tambahan Ustaz. Ustaz, kalau ada pertanyaan begini Ustaz, kalau misalkan kalau hidayah itu dari Allah, man yahdihillah fahuwal muhtadi. Kalau hidayah itu mutlak dari Allah, apakah kita gak usah cari hidayah Ustaz? Ya. Gimana Ustaz? Apakah kita gak perlu cari hidayah kalau mutlak dari Allah?
Allah memberikan hidayah kepada kita dengan jutaan cara yang kita tidak Ya, bisa betul. prediksi dari mana itu hidayah dalam bentuk apa. Jadi tetap insya Allah hidayah itu datangnya dari Allah. Perlu kita mencari hidayah? Saya pikir tidak perlu mencari hidayah. Tapi berbuat baik sajalah sampai akhirnya hidayah itu datang. Karena yang ada perintahnya bukan mencari hidayah, tapi melakukan kebaikan. Ada nggak Ustaz? Nah ini sekalian nanya. Ada nggak perintah mencari hidayah? Belum tahu Ustaz. Saya tidak menemukan perintah mencari hidayah. Yang ada perintah berbuat baik. Berbuat baik saja. Nanti kita dituntun ke jalan-jalan yang di dalamnya ada hidayah. Nanti kita dituntun ke ruangan-ruangan yang di dalamnya dari doa Allah insya Allah. Insya Allah. Itu berbuat baik saja. Biasa. Silih tanya, weh. Rudet ke Pak. Itu. Nah, Ustaz, terakhir Ustaz. Kira-kira doa apa yang akan Ustaz sampaikan kepada teman-teman saya di Instagram? Teman-teman yang ada di Instagram, sebetulnya ini layaknya guru kita semua ya, Al Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin yang Dalam menyampaikan. Islam itu tidak ada guru menjadi guru, yang ada kadang-kadang dia jadi guru, kadang-kadang dia jadi murid ya. Seperti itu Bang Asad. Imam Ibnu Hazm, penulis kitab Al-Muhalla, jadi itu Al-Muhalla itu kitab fikih besar segini, mazhab Zuhiriyah, cerdas luar biasa. Jadi ini pengantarnya dulu. Kalau bisa dibilang cerdas, mungkin sealam dunia tidak bisa hari ini menyamai kecerdasan Imam Ibnu Hazm. Kalau bicara kekayaan, dia kaya luar biasa. Mungkin kayak Elon Musk hari ini ya, kekayaannya sangat kaya. Kalau berbicara jabatan, beliau anaknya menteri dan pernah menjabat jadi kodi. Kalau berbicara sengsara sekalipun, kayaknya di kita nggak ada yang lebih sengsara. Jadi pernah sengsara luar biasa, pernah kaya luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang wanita, bahkan dia pernah menulis gini, tidak ada ulama alim yang lebih mengetahui wanita daripada aku, kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena dia itu dilahirkan di satu tempat yang dipenuhi atau mayoritasnya perempuan. Jadi dia tahu urusan head, urusan apa, urusan problem wanita dan seterusnya. Kata beliau begini, Anda yang masih kasab hari ini, ada yang kasab, kemudian ada yang dakwah, semuanya kelakuan kita di dunia, perilaku kita di dunia, apa sih tujuannya kira-kira? Perilaku kita di dunia, banyak abdi misalkan damelna, atau kalau bisa dibilang damel, ngulang. Ada yang ke pasar, ada yang ke pasir, ada ya apa kira-kira? Cari uang, cari makan dan seterusnya. Ternyata kata Ibnu Hazm bukan itu. Kata Ibnu Hazm, inti dari kehidupan itu tordul hammi. Tordul hammi itu nyinglarkeun, apa nyinglarkeun? Ya. Nyinglarkeun teh menghilangkan, menepis kesedihan. Menepis kesedihan karena ada orang yang uangnya sangat banyak tapi kesedihannya terus ada. Itu uangnya tidak menjadi manfaat untuk dia. Tapi ada kalanya orang, bahkan saya pernah ngobrol dengan pengusaha besar, Ustaz. Cenah kamari teh. Saya lewat di depan Serang, aya ibu-ibu bapak-bapak. Beliau itu sedang makan berdua. Saya kira gajinya gak seberapa. Penghasilannya gak seberapa. Tapi luar biasa. Tapi luar biasa senangnya mereka berdua. Saya penghasilan MM-an, kata beliau Ustaz. Tapi di pikiran utang ke bank, banyak yang dipikirin. Ternyata alhamnya masih ada, kesedihannya masih ada. Tordul ham. Rasul pernah mengajarkan, kita amalkan satu aja. Mengajarkan doa, yang doa ini tujuan kehidupan kita. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa kesedihan yang amat sangat, dari tina rasa nguluwut, kesedihan luar biasa di hati. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari rasa malas. Dari rasa malas dan rasa lemah, luar biasa. Doa.
Cukup berlindung dari 4 saja itu dulu. Di mana kita bisa membacanya, teman-teman yang Instagram yang ada di rumah masing-masing, ada saatul ijabah, doa untuk diijabah di beberapa tempat. Salah satunya adalah ketika kita bersujud. Rasulullah selalu menggambarkan kepada kita ketika kita bersujud, fa'aktsirud du'a fis sujud, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud. Pemaknaannya 2. Kita perbanyak doa sujud, maksudnya maksudnya subhana rabbiyal azim yang banyak. Bahkan kalau Umar bin Abdul Aziz itu lebih dari 10 kali. Jadi 3 kali itu nggak ada batasan, nggak ada. Yang kedua pemaknaannya, setelah kita membaca doa sujud, maka kita baca doa kebutuhan hajat kita. Boleh nggak? Sangat boleh. Rasulullah, para sahabat itu selalu meminta, bahkan gini, ini as'alukal milha, ka garam-garam wae, para sahabat minta, ya Allah aku meminta kepadamu 1 gandu garam. Kenapa harus kepada Allah? Karena Allah lah yang memberi. Tadi sakumaha diuningakeun ku Ustaz. Itu panginten sekali deui doa nate, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sakitu we Ustaz. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, itu ujungnya doanya luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Amin, tetap ya berhati-hati ya dalam melangkah, karena godaan itu, setan itu menggoda kita dan berpikir untuk menggoda kita 24 jam penuh setiap hari. Sepanjang hayat kita, sementara kita sering melupakan setan. Ya, padahal setan sedang menggoda kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dudi Butakin dan Iksan Fauzal Firdaus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi